Assalamualaikum bunda-bunda semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dimanapun kita berada. Kali ini aku mau buat roti. Ini aku buat roti pisang coklat. Pertama-tama bahannya 500 gram tepung terigu, Pro tinggi. Di sini aku gunakan merek Cakra Kembar. Selanjutnya ada 1 butir telur utuh. Jadi ada kuning telur dan putih telur. Setelah itu 1 kuning telur, hanya kuningnya saja. Dan juga selanjutnya ada 30 gram mix butter dan juga margarin. Di mix aja bagi 2. Dan 15 gram ovalet. Ada 1 sendok makan ragi instan. Setelah itu ada 20 gram susu bubuk. Di sini aku gunakan susu bubuk Denko. Dan juga sedikit garam. Nanti kita gunakannya hanya sejumput aja. Lalu ada 100 gram gula pasir. Di sini pakainya gula pasir ya, bukan gula halus, gula pasir. Selanjutnya ada vanili cair, nanti digunakan sedikit aja. Dan ada juga 200 ml air es. Pertama-tama di sini aku udah siapkan wadah. Pakai wadah yang agak besar supaya nanti tempatnya muat. Tuang terigunya, semuanya dituang terigu. Kemudian tuang juga gula pasirnya. Lanjut dituang susu bubuk. Buat yang nggak terlalu suka susu bubuk boleh di skip atau dikurangi ya. Lanjut juga dimasukkan ragi instannya. Kemudian ini diaduk supaya semua bahan keringnya ini tercampur dengan merata. Pakai mixer rendah aja kecepatannya, pokoknya sampai dia tercampur aja dengan merata. Di sini nanti aku mau mixernya pakai mixer tangan terlebih dahulu, nanti dicoba dulu ya. Kalau misalnya nggak pas baru bisa diganti pakai mixer standing. Ini tadi dimasukkan telurnya ya, masukkan putih telurnya yang 1 utuh dan juga 1 kuning telurnya, masukkan aja semuanya. Kemudian di sini aku masukkan garam, pakainya sejumput aja. Sedikit aja. Kemudian ini aku lanjut masukkan dengan air es. Untuk masukkan airnya ini bertahap, jadi sedikit demi sedikit, nggak usah langsung semuanya, nanti takutnya kelembekan. Jadi sedikit demi sedikit, kemudian diaduk, tambah lagi kalau kurang, diaduk lagi seperti itu. Kemudian diaduk lagi sampai dia tercampur ya antara air dan juga tepungnya. Jadi nanti dia bentuknya agak bergerindil gitu. Ini ternyata pakai mixer kecil itu nggak muat atau nggak bisa, jadi akhirnya aku pakai standing. Di sini aku gunakan standing mixer dari Mito. Lanjut, ini aku masukkan ovaletnya, kemudian diikuti dengan margarin karena tadi bentuk yang adonannya itu udah menggumpal, jadi pas dipindahin ini aku tinggal kalisin aja. Lanjut, ini margarin sama ovaletnya dimasukkan, kemudian ditambahkan juga dengan vanili cairnya. Supaya nanti aromanya itu lebih harum. Dan untuk campuran margarin dan juga butternya itu aku pakai butter yang salt butter ya, yang ada kandungan garamnya, jadi udah asin. Karena aku tadi mix butter dan juga margarin, jadi ini aromanya tuh enak banget dan harum banget. Ini tinggal diuleni aja di mixer sampai dia bentuknya kalis. Sambil nunggu kalis, di sini aku udah siapkan untuk bahan isiannya. Di sini aku pakai pisang raja yang udah mateng. Kemudian ada keju parut dan juga ada meses coklat ya yang aku gunakan. Pertama-tama di sini aku mau kupas dulu pisangnya. Untuk pisang rajanya ini aku gunakan sekitar 7 buah karena 1 buah pisang raja ini aku bagi lagi jadi 2. Dan untuk adonannya itu nanti kira-kira itu jadinya sekitar 14 atau 16 gitu. Jadi aku butuh sekitar 7 sampai 8 pisang raja.
Ini lanjut dikupas sampai selesai. Kalau udah selesai ini disisihkan terlebih dahulu. Kita lihat adonannya apakah udah kalis atau belum. Ini kayaknya udah kalis. Ciri-ciri adonan udah kalis yaitu adonan itu nggak menempel di sisi-sisi pinggir bagian loyangnya ya. Jadi kalau udah nggak nempel kayak gini, ini udah kalis. Lanjut ini aku mau pisahin dulu. Jadi dilepas dulu pemutarnya itu, kemudian ini kita cek adonannya. Ini adonannya udah kalis elastis, ini udah kalis banget tuh, bisa dilihat tuh nggak bolong. Setelah adonannya kalis, selanjutnya ini tinggal dibagi-bagi aja adonannya, ditimbang supaya nanti sama ya beratnya. Di sini aku timbang sekitar per picisnya itu 75 gram. Untuk ukuran 75 gram ini nanti jadinya itu udah gede ya, udah besar. Karena nanti akan di-rest lagi, diistirahatkan supaya adonannya itu ngembang. Setelah ditimbang, kemudian adonannya di-rounding seperti ini sampai dia membentuk bulat ya. Semuanya adonannya di-rounding. Setelah selesai di-rounding, kemudian adonannya diistirahatkan. Ditutup supaya nanti adonannya nggak kering. Tutup dengan kain bersih. Istirahatkan adonan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian ini kita ambil satu adonan, kemudian dipipihkan, ditipiskan pakai rolling pin seperti ini. Dan adonan ini tuh udah harum banget. Ini belum mateng tapi udah kecium harum butter, susu dan juga vanilinya. Enak banget. Setelah ditipiskan seperti ini, lanjut taruh di atasnya pisang, meses, dan juga keju parut. Untuk mesesnya itu nanti dia akan meleleh ya pada saat di oven, jadi nggak perlu khawatir. Setelah isiannya ditaruh, kemudian ini tinggal ditutup aja seperti ini. Seperti kayak gulung risol gitu ya. Tapi ini ditutup aja, pastikan semua bagiannya ini tertutup. Nah, seperti ini. Kalau udah, bagian ujungnya ini digaris-garis seperti ini. Garisnya boleh lebih kecil lagi, sesuai selera aja, boleh gede atau boleh sedang aja. Kemudian tinggal digulung seperti ini. Boleh didorong pakai bantuan ya, seperti ini ya. Dan ini dia hasilnya cantik banget, mulus. Lakukan step ini sampai semua adonannya selesai. Setelah itu, ini yang tadi udah jadi, tinggal ditaruh di loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Kalau udah selesai, selanjutnya ini tinggal diistirahatkan aja sampai mengembang. Kurang lebih 30 menit ya, sampai adonannya itu jadi 2 kali lebih ngembang dari yang sebelumnya. Nah, ini dia, ini udah ngembang. Selanjutnya ini aku udah panaskan oven di suhu 160 derajat Celcius api atas bawah. Sebelum dimasukkan adonannya ke dalam oven, ini aku olesi bagian atasnya dengan susu cair. Supaya nanti pas dipanggang, tekstur bagian atasnya ini tuh dia nggak kering ya, jadi tetap agak basah, tetap lembut gitu. Ini diolesi dulu bagian atasnya dengan susu cair. Aku gunakan susu cair UHT. Setelah semua adonannya ini diolesi bagian atasnya dengan susu cair. Kemudian tinggal aku kasih topping bagian atasnya. Untuk toppingnya ini aku pakai yang sisa dari isian tadi yaitu seres dan juga keju parut. Setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam oven. Di sini aku masukkan dalam oven, kemudian tinggal di oven. Di sini aku panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 15 menit api atas bawah. Dengan catatan 10 menit pertama itu api atas bawah, kemudian 5 menit terakhir itu api atas. Karena aku mau bikin bagian atasnya itu agak coklat-coklat keemasan gitu ya. Karena biasanya kalau 10 menit aja api atas
aja itu masih tetap kurang warnanya. Dan ini udah mateng dan ini dia hasilnya tuh cantik banget warnanya kan. Dan percaya nggak ini tuh harum banget. Pokoknya ini enak, rotinya enak, bikinnya juga gampang. Teman-teman wajib banget cobain resep ini di dapurnya teman-teman semua. Karena roti ini tuh bisa untuk bekal sekolah, bisa untuk cemilan, bisa untuk stok makan di rumah. Dan roti ini tuh juga awet tahan sampai 5 hari. Tapi aku yakin nanti belum sampai 5 hari ini roti pasti udah habis karena enak banget. Hasil dalamnya itu lumer dan juga lembut tekstur rotinya. Untuk teman-teman semua jangan ragu cobain resep ini di dapur teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Supaya rotinya itu lebih awet, ini jangan lupa diplastikin seperti ini. Dan juga supaya teksturnya itu tetap lembut. Ini bisa buat ide jualan atau juga bisa buat stok kue di rumah yang suka banget ngemil. Yuk stok roti ini karena ini enak banget, cara bikinnya juga gampang. Apalagi kalau mau dipakai buat bekal kerja atau bekal sekolah, tinggal ambil aja, nggak perlu repot, bikinnya cuma sekali tapi bisa tahan lama. Kesiangan nggak sempet sarapan nggak usah khawatir, tinggal ambil satu, tinggal dimakan sambil berangkat. Jangan lupa cobain ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.